Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya Bu Clara? Sehat ya. Pak Pinondang gimana kabarnya? Papin? Iya. Baik. Kita berempat, sahabat semuanya, sudah hadir kembali di ID Edu Talk ya. Malam hari ini kita akan berbincang seperti biasa untuk melihat persoalan demi persoalan dan memberikan gambaran solusi terkait dengan masalah-masalah pendidikan. Dan malam hari ini kita tergelitik untuk berbicara banyak tentang guru. Ada yang terbaru nih teman-teman kalau bicara tentang guru. Hari ini pemerintah memberikan subsidi bantuan tunai untuk karyawan swasta dan guru, tepatnya untuk mereka yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan dengan penghasilan tertentu. Nah, sayangnya untuk guru ini ada banyak kritik nih, karena terdapat banyak guru honorer yang tidak ikut atau tidak diikut sertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka ya gigit jari, nggak dapat bantuan tuh. Ini tentu saja tidak lepas dari bagaimana sebetulnya mengelola guru selama ini, karena tadi ternyata ada sebagian dinas atau sekolah yang mempekerjakan guru tidak mengikut sertakan guru di BPJS Ketenagakerjaan. Ini lagi-lagi akhirnya terjadi adanya perbedaan ya perlakuan dan ya banyak hal lain kita akan perbincangkan malam hari ini. Saya ingin ke guru terlebih dahulu ya. Pak Fahmi, apa yang mungkin bisa di-sharing terkait dengan kondisi guru dan permasalahan-permasalahan apa, serta harusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Guru yang eh, belum memiliki status yang jelas. Di satu sisi pemerintah membutuhkan tenaga guru, tapi di sisi lain mereka tidak mendapatkan eh, yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi di beberapa tempat itu ada beberapa bahkan jumlahnya banyak guru yang belum jelas statusnya. Apalagi sampai terdaftar di mereka memiliki NUPTK. Untuk mendaftarkan atau memiliki NUPTK saja itu sulitnya luar biasa. Jadi sangat disayangkan kalau permasalahan seperti ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah. Di satu sisi banyak guru yang pensiun, tapi di sisi lain pemerintah belum mengapresiasi kebutuhan guru. Saya kira itu Kang Ajep. Baik ya. Jadi ada banyak perhatian yang kelewat lah kira-kira seperti itu ya Pak Fahmi ya. Betul. Ada perhatian yang terlewatkan. Selama ini barangkali masih sibuk pada pencitraan barangkali ya. Jadi Kok turun ke pencitraan bawahnya kurang. terus gitu ya. Baik, nanti ditunda dulu, kita nanti akan lebih perdalam lagi soal ada yang terlewatkan. Pak Pinondang, kalau Anda melihatnya seperti apa? Iya, eh, saya melihat begini ya, karena saya lihat sudah cukup lama bangsa ini kok tidak ada perhatian yang serius terhadap guru gitu. Sementara di satu sisi diharapkan guru ini bisa menjadi motor bagi pengembangan pendidikan nasional, tapi nggak diperhatikan gitu. Nah, saya melihat begini, kayaknya ada political will yang belum clear soal ini dari negara kita. Kalau memang ada komitmen atau political will dari pemerintahan soal guru ini, maka mulai dari dia pendidikan awal sebelum dia menjadi guru itu Ya, sudah ada sistem yang jelas untuk membuat mereka
menjadi seorang guru yang baik dan berkualitas. Jangan di ujung-ujung dibuat segala macam kriteria sehingga guru itu mengalami kesulitan luar biasa, tidak dibekali tapi dibuat hambatan di ujung. Nah, ini yang selalu terjadi persoalan. Akhirnya banyaklah itu yang tidak terlalu suka menjadi guru, pergi ke pindah profesi lain. Atau yang menjadi guru itu orang yang tidak terlalu menonjol atau orang yang biasa-biasa saja. Atau daripada tidak kerja ya udah guru saja begitu. Nah, ini persoalan yang harus diselesaikan menurut saya. Iya. Karena itu kalau memang ingin pendidikan kita lebih baik itu harus diperhatikan. Iya. Malaysia dulu bisa belajar ke kita kok, dikirimin orang-orangnya ke sini belajar jadi guru. Sekarang mereka udah melejit. Kenapa kita jadi begini? Nah, itu Kang Ajat problemnya. Iya, ini menarik ya. Jadi di satu sisi orang yang kompeten merasa bahwa profesi guru ini tidak menarik, tidak menjanjikan, tapi ada lain dengan mereka yang ngerasa bahwa ya mendingan jadi guru aja deh, nggak keterima kesana kesini. Ini dua hal yang saling kontradiktif dan mempengaruhi wajah pendidikan kita dan harus diakui memang kenyataannya terjadi seperti itu ya. Ada banyak orang yang memilih mendingan berkarir di swasta daripada kepintarannya itu hanya diabdikan untuk menjadi guru dengan penghasilan dan jenjang karir yang mungkin tidak menarik bagi dia. Baik, kita simpan lagi dan sekarang ke Bu Clara. Silakan. Ya, kalau saya dalam situasi seperti ini kan orang tua berhadapan dengan pilihan dilematis ya, yaitu memberi makan keluarga atau membiayai pendidikan anak. Orang tua tidak mampu, tidak mampu membayar SPP karena dampak COVID ini ya. Padahal SPP itu bayaran uang sekolah itu satu pendapatan sekolah swasta. Jadi mungkin kalau sekolah negeri itu nggak bermasalah ya. Mereka diberikan kucuran dana BOS. Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah swasta? Kalau yang atas biarin aja deh. Tapi yang menengah ke bawah ini yang kasihan gitu. Kemudian saya pernah mengulas juga hal ini. Kemudian padahal kan dengan penerimaan dari SPP ini pembiayaan itu bisa dioptimalkan. Seperti itu Kang Ajak. Terus kemudian kalau bagaimana dengan nasib guru honorer? Saya punya beberapa catatan kawan-kawan guru honorer, apalagi kalau misalnya mereka ini bekerja di bidang seni. Otomatis mereka tidak bisa apa-apa. Kalau guru honorer matematika, bahasa Inggris itu masih bisa dibutuhkan, masih bisa ada les-les tambahan lah. Ya kan, walaupun menggunakan online. Tapi kalau guru musik, apa coba yang bisa diandalkan? Jadi mereka ada beberapa teman saya yang sampai menjual alat musik mereka, ya salah satu dari koleksi mereka untuk membiayai hidup mereka. Ini terjangkau nggak mereka ini? Iya. Jadi artinya dalam posisi seperti ini, ya lagi-lagi gitu ya, ada guru yang harusnya bisa mengajar dengan tenang, tapi kehidupannya sendiri tidak menenangkan dia, begitu ya Bu Clara ya? Iya, betul sekali. Bagaimana ini bisa mencerdaskan anak bangsa sementara yang bersangkutan juga masih sibuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau saya berpikir tentang bisakah kita menyebut adanya pengangkatan guru honorer selama ini itu merupakan dosa besar pendidikan di tanah air. Pak Fahmi, seperti apa? Ya, pengangkatan guru honorer banyak yang menjadi tugas negara seharusnya. Dulu kita pernah mendengar guru kontrak. Kebetulan saya berasal dari guru kontrak waktu itu. Kemudian ada guru bantu. Terbantu sekali. Sampai swasta kehilangan banyak guru. Karena banyak guru swasta yang diambil oleh pemerintah untuk bukan diperbantukan, tidak boleh mengajar di swasta dan harus mengajar di negeri. Nah, dosa pemerintah itu sebenarnya ketika mereka tidak mengapresiasi kebutuhan
guru. Dibiarkan begitu saja sekolah mencari guru honorer, apalagi ada moratorium untuk menunda pengangkatan guru sampai 2 tahun ke depan kalau nggak salah. Betul. Jadi tidak akan ada lagi pengangkatan guru. Padahal di tahun 2019 itu saya catat ini ada 72.976 guru yang akan pensiun. Di tahun 2020-nya 69.757 guru yang pensiun. Itu kemana kan? Jadi saya kira ini dosa besar buat pemerintah karena masih membiarkan guru-guru itu menjadi honorer, membiarkan mereka ya tidak tercukupi kebutuhannya selain memikirkan nasib anak negeri ini. Gitu Kang Ajat. Pak Fahmi, tadi kalau bicara tentang moratorium dan peluang sebetulnya akan adanya pengangkatan dengan status P3K ya untuk guru-guru ini, di mana pemerintah memang tidak akan melakukan CPNS, tetapi akan memenuhi kebutuhan guru yang jumlahnya tadi sangat banyak untuk tahun ini dan tahun depan itu dengan P3K. Apakah ini justru mengulang kesalahan untuk dunia pendidikan? Iya, saya kira nantinya akan ada ini ya, kelas-kelas tersendiri. Akan ada kelas-kelas. Nah, ini guru P3K, ini guru PNS. Itu pasti akan ada perasaan yang berbeda. Karena hak-haknya berbeda juga. Walaupun memang katanya guru P3K itu bisa menjabat sampai ke level berapa begitu. Ya silakan saja. Tapi perlu juga dipikirkan perasaannya gitu. Bagaimana yang harus supaya tidak ada kecemburuan dan sebagainya. Itu harus dipikirkan lebih jauh daripada hanya mengangkat status guru menjadi P3K. Begitu Kang Hajar. Iya. Tapi kalau dalam prakteknya terjadi perbedaan status seperti ini berpengaruh nggak terhadap kinerja? Sedikit banyak berpengaruh pasti. Karena contoh misalnya begini, saya mencontohkan ada PNS yang dipimpin oleh guru P3K. Itu akan ada perasaan yang berbeda walaupun memang secara kedinasan tidak boleh melihat seperti itu, tapi perasaan itu pasti akan ada, akan muncul. Inilah yang seharusnya barangkali ya perlu waktu menurut saya, perlu waktu bagaimana mensosialisasikan itu, kemudian juga ya menyamaratakan lah barangkali apa hak dan kewajibannya sehingga tidak ada kecemburuan yang terjadi di antara mereka. Iya, jadi hak dan kewajibannya ya punya standar lah tersendiri, nggak jomplang banget gitu ya. Baik, Pak Pin, tadi Anda menyebut soal ya, tidak menarik begitu kan. Apalagi kalau saya lihat memang kalau di profesi guru ini merit sistemnya ini memang kurang menantang gitu ya. Bahkan kan tidak ada istilah guru besar di guru ini. Bagaimana menurut Anda, Pak Pin? Ya, jadi tadi ke soal honorer dulu ya. Kalau saya melihat yang honorer itu tambal sulam itu, enggak, iya, bukan menyelesaikan. Itu karena udah kepepet, pagarnya harus dikunci di sana sini, akhirnya dibuatlah itu guru honorer itu sebagai pengunci pagar gitu. Nah ini yang salah, sistem berpikirnya salah menurut saya. Harus dibenahi dari awal dengan blueprint yang ada. Supaya kembali ke pertanyaan Kang Ajat itu, orang-orang yang menjadi guru itu adalah memang dia memiliki concern untuk menjadi guru dan memang ke sana itunya dia, cita-citanya, keinginannya, hobinya, cara cara dia untuk melakukan pekerjaan itu juga dia lebih senang menjadi guru daripada yang lain. Tapi karena sistem yang tadi tidak terbentuk dengan baik, akhirnya orang-orang tidak mau masuk untuk melamar jadi guru karena dia udah tahu nanti pertama kehidupan saya nggak terlalu bisa cukup, anak saya gimana mau sekolah, anak saya 4 misalnya gimana mau sekolah sampai perguruan tinggi. Yang kedua di ujung-ujung nanti pasti ada peraturan baru yang menghambat, yang membuat kesulitan-kesulitan padahal saya tidak siap karena memang nggak ada sistem yang mempersiapkan dia. Begitu gitu. Jadi kasihan memang menjadi guru itu akhirnya jadi apa ya? Padahal mereka itu adalah ujung tombak dari
kualitas pendidikan kita secara nasional, tapi mereka tidak diperhatikan dengan baik dan tidak diatur dengan baik sistemnya supaya mereka itu berlomba-lomba untuk menjadi the best teacher gitu loh, menjadi guru yang terbaik secara sistem ya keseluruhan. Jangan di ujung-ujung muncul guru honor, muncul P3K, muncul dari awal harus dipikirin itu menurut saya. Ada guru senior, ada guru junior, ada yang masih magang begitu. Mestinya begitu. Jadi jangan dikelas-kelaskan honorer, pegawai tetap, P3K, PNS, ada lagi apa lagi nanti gitu. Menurut saya harus dibongkar semua sistemnya untuk membangun lebih baik ya. Saya berpikirnya supaya lebih baik aja, bukan untuk yang lain-lain gitu. Gitu Kang. Baik ya, tapi untuk Anda tadi tidak tertarik jadi guru, beda mungkin sama PNS DKI Jakarta kali ya. Katanya kalau di DKI Mau Jakarta. nambahkan boleh? Pak Fahmi udah punya pengalaman itu, pasti bisa dia cerita. Saya mau nambahkan boleh? Iya, terkait dengan bongkar sistem tadi. Kalau saya pernah mendengar, kita barangkali pernah dengar dari dosen-dosen atau profesor-profesor kita, di Jepang itu pengajar SD itu profesor, ya. Tapi di Indonesia, jangankan profesor, dokter saja tidak punya tempat. Maksud saya begini. Benar itu. Tidak ada tempat. Baik, ini harus ditambahkan sama Bu Clara ya. Kalau berbicara tentang tadi soal melahirkan guru, kita kan juga paham gitu, harusnya kan dari hulunya dulu nih ya, bagaimana cara memproduksi gurunya. Anda sendiri melihat pemerintah punya nggak keberpihakan untuk menguatkan LPTK? Saya sih melihat tidak ada ya, tidak ada dan belum terjabarkan ke masyarakat luas. Itu. Jadi maksud saya di sini adalah pertama gini nih, ini masa pandemik ini kan semua urusannya ke ekonomi ya, mau guru honorer, guru tetap seperti itu. Tapi ini seharusnya dari timnya Kemendikbud itu memiliki data. Habis data, pertama data guru, ya. Terus yang kedua data sekolah swasta yang perlu dibantu. Nggak semua swasta yang dibantu. Jadi di sini dibutuhkan kejujuran dari pihak swasta yang mau dibantu, ya. Harus ada fakta integritas bahwa apa yang data yang diberikan adalah benar adanya. Kemudian sekolah swasta ini pun harus mensortir guru-guru, terutama guru-guru honorer swasta yang berprestasi. Ya ini mereka harus legowo, mana kalau dikategorikan tidak berprestasi ya jangan dimasukkan jadi ajuan bantuan seperti itu Kang Ajat. Nah itu kalau bicara data, kemudian kalau kita udah punya data, baru kita bisa tadi perbarui sistem. Ya itu bicara bantuan guru. Kalau bicara tentang LPTK itu sebenarnya harus yang bermain di sini sih memang harusnya sih balik lagi Pak Menteri. Ini Pak mungkin ini beban yang berat buat beliau karena di eranya beliau itu kan tadinya satu institusi sekarang menjadi satu ya. Biasanya kan pisah-pisah. Yeah. Sekarang menjadi satu. Tapi ini juga membuat harusnya sih itu memudahkan beliau untuk membuat peta pendidikan karena dia bisa redesign kurikulum Indonesia dari mulai PAUD sampai kuliah. Jadi tidak ada tuh yang namanya missing match and match. Jadi apa yang diperlukan pasti keluarnya juga sesuai dengan kebutuhan. Jadi balik lagi ke lembaga pendidikan keguruan. Yang paling harus ditekankan di sini adalah Kak Ajat materi pembelajaran pedagogi. Bagaimana filosofinya mencintai mendidik. Saya tuh salut dengan guru-guru di daerah. Saya salut dengan guru-guru yang memiliki kepekaan. Sahabat saya Kang Ajat juga ya salah satunya terhadap orang-orang yang rindu untuk pendidikan. Jadi jangan sampai ada satupun anak Indonesia yang sampai putus sekolah. Apapun jalurnya, mau jalur formal, informal. Kemarin juga saya lihat di media massa ada satu guru menggunakan angkot mengajar di dalam angkotnya. Itu salut deh. Nah, yang kayak gini begitu ngelihat, baiknya pemerintah langsung tangkap gitu loh.
menjadikan dia itulah yang dinamakan guru penggerak. Oke. Jadi dia menggerakkan teman-temannya seperti itu. Ya, tapi kalau nggak daftar nggak jadi loh guru penggerak. Makanya Harus udah gitu daftar sekarang tuh. Kang Ajat, udah gitu daftarnya susah. Beneran. Ya udah. Ini contohnya. Oke, tapi tadi menarik ya soal apa mismatch gitu. Itu banyak kejadian. Kenapa kita juga sulit untuk bisa merubah wajah pendidikan kita karena banyak guru mengajar dengan bidang yang bukan menjadi kompetensinya. Apa betul, Pak Fahmi gitu? Ya, emang awalnya begini ya. Kan saya tidak tahu tuh Dirjen GTK kalau nggak salah. Iya. Pengennya itu guru itu multi grade and multi teaching ya. Banyak yang diajarkan dan bisa berganti-ganti jenjang. Oke. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan guru itu tidak sesuai dengan bidang pendidikan yang diampunya. Tapi kalau sekarang sih saya melihat memang itu agak susah ya, perlu perlu pendidikan lanjut. Jadi guru-guru yang tidak sesuai dengan jurusannya, bidang yang diampunya, dia harus ya menempuh pendidikan lanjutan. Ini yang paling penting gitu. Kalau yang guru honorer, iya banyak yang tidak sesuai, Kang Ajat. Oke. Karena kebutuhan sekolah sangat mendesak. Di satu sisi ada orang yang mampu tapi tidak punya ijazah. Iya. Ijazah yang sesuai gitu ya maksud Iya. saya. Akhirnya ya mereka ya jadi honorer selamanya. Inilah yang kasihan lah. Menurut kita harus diperhatikan juga oleh pemerintah. Baik. Ini kalau berbicara tadi ya, ada guru honorer selamanya. Mosok sih gitu kan bisa selamanya nih Pak Pin. Apa dong yang harus dilakukan ini untuk Mas Menteri nih bikin revolusi? Karena saya lihat dari pernyataannya Mas Menteri ini sebetulnya beliau ini sedang melakukan revolusi sunyi, hanya nggak kelihatan aja karena masa pandemi COVID-19 katanya gitu. Ya, kalau sudah kadung jadi guru honorer, mau masuk ke guru tetap gitu ya, ya dibuatlah seleksi. Ya, kalau dia tidak lulus, ya dia juga harus disalurkan kemana. Jadi jangan sampai dikorbankan pendidikannya dikorbankan, guru honorer ini juga dikorbankan gitu. Jangan. Kualitas pendidikan dijaga, diseleksi mereka. Baru yang lolos seleksi dan memenuhi di kader itu menjadi guru yang baik ke depan. Nah, yang tidak lolos ini disalurkan dia mungkin jadi tenaga kependidikan atau apa di bagian yang membantu pendidikan di tempat yang lain dan lain sebagainya. Itu harus dipikirin karena udah kadung direkrut mereka menjadi honor begitu ya, nggak bisa dibuang begitu saja itu, kasihan kan. Nah, kemudian yang kedua, sejak di fakultas di universitas, seleksi untuk menjadi guru itu mulailah dibuat dengan benar, dengan bagus. Ada tes khusus, bakat nggak jadi guru, concern nggak jadi guru, memang memiliki motivasi yang kuat nggak jadi guru, memiliki intelektual yang baik nggak untuk jadi guru. Dibuatlah kriterianya sehingga nanti lama-lama sistem itu menjadi terbentuk dan pendidikan kita menjadi akhirnya bagus gitu, tidak tambal sulam lagi. Seperti yang sekarang gitu. Saya lihatnya begitu. Baik. Tapi kalau kita melihat dari proses rekrutmen guru honorer yang kita tahu bahwa memang ada guru yang diangkat oleh pihak sekolah, ada guru yang diangkat oleh pihak dinas, ada guru yang ya jadi ini kan bisa jadi standar rekrutmennya berbeda, Pak Pin. Iya. Nah itu yang bikin kacau kan. Masing-masing mengangkat sendiri sesuai dengan apa yang dia kriteriakan sendiri gitu. Apa pegangannya nggak jelas. Tapi kalau si Diknas yang Kemendikbud yang mengatur soal kualitas dan kriteria guru ini dan dia yang mengambil keputusan soal itu semua, maka akan terjaga dengan baik. Karena bisa bayangin nggak dinas di daerah pinggiran
terluar dengan dinas di Jakarta. Cara berpikirnya itu aja udah beda itu. Nggak bisa diandalkan untuk berpikir seperti yang kita harapkan. Mereka harus dibimbing, harus dibawa kepada satu sistem yang dibuat oleh Kemendikbud Diknas ini gitu loh. Oke. Itu maksudnya. Baik. Bu Clara, apakah Anda setuju dengan kalau bicara tentang guru, harusnya tidak ada otonomi daerah, tetapi sentralistik, memang langsung semuanya di-dropping oleh pusat. Ini bicara tentang untuk menstandarkan guru. Iya, saya setuju dengan hal itu. Jadi pada akhirnya end of mind map road-nya kita ini jelas dengan adanya kebijakan langsung turunan dari pusat seperti itu kan aja. Cuman balik lagi, saya teringat waktu beberapa tahun yang lalu ketika saya masih statusnya guru, saya sedang mengurus sertifikasi. Itu saya melihat begitu banyak antrian guru-guru honorer itu pada duduk di Dinas Pendidikan Jakarta Selatan untuk mengurus secara administrasi, ya. Jadi maksudnya sangat sedih gitu melihat mereka. Padahal kalau dilihat guru honorer itu belum tentu loh kualitasnya di bawah guru tetap. Iya. Bisa jadi karena mereka punya semangat, karena saya guru honorer, saya pengen diangkat jadi guru tetap. Itu buat yang negeri ya. Kalau yang buat swasta, itu juga pasti dari pihak swasta punya kriteria-kriteria yang tinggi juga. Jadi saya sangat yakin dan percaya guru-guru honorer itu tidak kalah hebatnya dengan guru tetap. Sayangnya, ini kan katanya Mas Menteri mau memberikan bantuan. Ya. Tapi ada tapi-tapinya. Dan tidak semua guru honorer itu memiliki fasilitas yang seperti prasyarat. Bagaimana nasib mereka? Itu dosa besar loh bagi beliau, di mana seorang guru honorer begitu semangat tetap mengisi jam mengajar mereka. Kan itu kan biasanya mereka dibayarnya per tatap muka. Oke. Ya kan ya Pak Fahmi ya kalau guru honorer itu. Jadi per tatap muka. Terus kalau udah Zoom begini pasti kan masing-masing guru yang guru-guru bidang studi pasti saling bersikutan pengen duluan mereka atau lebih banyak mereka. Akhirnya guru-guru kayak seni rupa, seni musik itu terpinggirkan. Padahal kan seharusnya waktu di masa pandemik ini bukan hanya kognitifnya anak yang dimainkan, tapi bagaimana afektifnya mereka dengan bermusik, dengan seni, dengan gambar, itu mereka punya ekspresi, emosi mereka itu tersalurkan. Justru itu bisa mereduce stres secara psikologi ya, gitu. Baik, ini menarik ya kalau bicara tadi tentang prasyarat yang memang tadi ada banyak hal yang harus dipenuhi oleh seseorang, bahkan kalau bicara tentang bantuan yang dikucurkan hari ini, ternyata sebetulnya kan bukan salah gurunya tidak ikut, karena bisa jadi tidak diikut sertakan oleh pemberi kerja. Ini kan satu dosa yang jangan sampai dosa yang sudah dilakukan oleh pihak pemberi kerja dilakukan juga oleh pemerintah pusat, kan seperti itu ya. Tapi terus menarik. Saya mau nambahkan. Jadi gini, ketika misalnya saya punya papa atau punya mama seorang guru, kita lihat bagaimana dedikasinya orang tua kita sebagai guru. Tapi dilihat lagi, ternyata jadi guru tuh susah ya. Kok hidupnya jadi pas-pasan, jadi papa mama jadi susah. Ya jadi nggak pengen jadi guru. Mendingan jadi yang lain, ya kayak gitu. Akhirnya lama-lama kita minim, ya kan, Papin? Iya, dan ya memang cerita soal anak-anak berprestasi misalnya gitu ya, masih kecil untuk mereka ingin menjadi guru gitu kan, mendingan dia cari bidang yang lainnya. Tapi kalau kita melihat dari program-program yang sekarang sedang dijalankan dan akan dijalankan oleh kementerian, kita tahu bahwa salah satu yang jadi core pengembangan guru adalah guru penggerak ya, dengan sekolah penggeraknya. Apakah ini menjawab Pak Fahmi? Iya, saya kira ini tidak menjawab ya, karena model-model guru penggerak itu sudah pernah dimainkan di beberapa periode sebelumnya. Dan beberapa contoh misalnya K13, kurikulum 13 itu hampir mirip dengan guru penggerak juga, karena yang mensosialisasikan itu guru juga yang dilatih oleh
lembaga penjamin mutu untuk mensosialisasikan ke kecamatannya masing-masing. Jadi model ini sebenarnya sudah lama dimainkan. Hanya saja yang menjadi bahan kritikan saya itu apanya yang mau ditingkatkan, kompetensi apanya, apa kompetensi pedagogiknya, apa sosialnya, apa kepribadiannya, apa profesionalnya, dan yang seperti apa yang mau tingkatkan itu. Jangan-jangan lagu lama tapi bungkusnya baru gitu. Memang seperti itu. Pak Pinandang, silakan Anda menambahkan soal harusnya apa kalau pengen disebut monumental ya, bicara tentang jabatan menteri yang hanya 5 tahun, ya kita berharap ada perubahan yang sangat signifikan ya, terutama untuk guru sebagai tadi memang ujung tombak memperbaiki wajah pendidikan kita. Apa yang harusnya dilakukan kalau ingin bicara tentang revolusi? Pertama, political will-nya itu harus dibangun. Karena nggak mungkin kita membuat sistem segala macam kalau tidak ada political will. Membangun political will berarti dia Menteri Mendiknas harus Pak Pin, komunikasi dengan semua hubungan dari presiden yang begitu kuat gitu. Kalau memang ini mau dibuat guru ini menjadi lokomotif di dalam pengembangan pendidikan nasional. Itu satu. Yang kedua, kalau itu sudah 5 tahun ya, mungkin setahun beliau membangun komunikasi itu dengan political will yang kuat, nanti dibuatlah sistem seperti yang saya sebut, mulai dari rekrutmen mahasiswa sampai penempatannya nanti jadi guru ya, itu dibuat. Itu yang baru ya. Yang lama ini ya, Pak Pin. Ya. Di seleksi kompetensi. Pak Pin gangguan ini. Ya, kurang jelas Pak Pin ya. Nanti disambung lagi ya. Yang penting tadi udah ketahuan tuh dari mahasiswa sampai ke penempatan itu benar-benar diurut gitu ya. Termasuk juga kalau berbicara tentang perilaku yang lama. Tadi boleh ditegaskan lagi soal memperlakukan yang lama itu, Pak Pin. Nah, memperlakukan yang lama dilakukan diagnosa, maksud saya di situ masing-masing guru itu mengetahui kompetensi dan keberadaan dia. Karena itu penting kalau untuk mau membangun ke depan. Si dinas juga dan Diknas itu juga mengetahui. Sehingga nanti secara sadar semua orang bisa mengetahui kemana dia harus diatur sedemikian rupa gitu. Jadi terbuka dengan baik. Nah, kalau political will ada, sistem terbentuk, semua orang melihat kondisinya, maka saya kira akan lebih mudah untuk membuat terobosan-terobosan yang baru untuk pendidikan kita ke depan. Itu dalam 5 tahun saya kira itu bisa dilakukan kalau ada keinginan. Kalau yang selalu disebut-sebut oleh Mas Menteri ini bicara tentang guru penggerak yang akan menjadi ujung tombak, tadi disampaikan Pak Pami, ya nampaknya salah untuk ngambil senjata gitu ya, karena tidak akan menjawab soal masalah status, masalah kesejahteraan, masalah persebaran gitu kan, yang itu justru menjadi masalah krusial pendidikan hari ini. Bu Clara, apalagi yang menjadi catatan penting untuk ya kita ingin apa sih yang dilakukan Mas Menteri harusnya gitu? Ya, saya sih coba mau kita semua berpikir tentang guru-guru untuk yang berkebutuhan khusus, anak-anak ABK. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap mereka? Anak yang normal saja mengalami kesulitan pembelajaran online. Bagaimana dengan mereka? Itu juga butuh apresiasi. Jadi empati, apresiasi beliau khususnya ya. Saya kemukakan beliau karena dialah yang menjadi wakil dari presiden kita untuk menyelesaikan masalah pendidikan ini. Itu sangat dibutuhkan pada saat ini, yang memberikan harapan bagi para guru untuk menyikapi segala kekurangan dari negara kita.
bagaimana kita punya keterbatasan internet, bagaimana kita punya keterbatasan kurikulum yang belum juga sampai saat ini disebarkan di semua pelosok Indonesia. Iya, untuk yang kurikulum saya potong sedikit, harus download itu. Nah, sekarang kalau misalnya dia di situ nggak bisa gimana? Sudah dipublikasikan, harus di-download, itu ada linknya. Iya, masalahnya sekarang balik lagi, kalau kita misalnya ke daerah pegunungan sana, nggak usah jauh-jauh di luar Jakarta, Jawa. Kalau yang di dalam Jawa sendiri juga bermasalah kan, ya kan? Oke, Kayak gitu. baik, dan tentu saja kita juga menunggu ya kata memperjuangkan, karena tadi pagi Mas Menteri itu di hadapan anggota DPR mengatakan bahwa untuk guru-guru honorer ini adalah bagian dari perjuangannya, katanya gitu ya. Seberapa jauh nanti perjuangannya itu juga yang kita akan tunggu begitu. Tapi kalau ngelihat fakta, tadi misalnya ada bantuan dari presiden langsung diterima oleh guru, ditanya buat beli apa? Buat beli pulsa katanya. Kira-kira kesimpulan apa yang sebetulnya bisa kita lihat dari kondisi guru hari ini untuk pemenuhan pulsa aja tadi habis juga bantuannya, apalagi kalau yang nggak dapat bantuan, kira-kira seperti itu, Pak Fahmi. Iya, memang kebutuhan pulsa saat ini menjadi urgen ya. Tapi sebenarnya bukan cuma itu. Ada kebutuhan yang lebih ini lagi, status mereka. Kalau terpenuhi pulsanya, berapa sih pulsanya yang ini? Saya kira ini tidak menjawab persoalan. Saya kembali kepada bagaimana mengangkat atau memberikan apresiasi terhadap profesi guru itu jauh lebih penting daripada sekedar memberikan bantuan. Jadi harapan saya sih sebenarnya satu, Kang Ajat, dibuatlah semacam terobosan baru gitu untuk menutupi kekurangan-kekurangan guru itu. Kalau yang menjadi hambatan ya diangkat, diambil, diganti dengan yang baru. Saya ingin mengkritisi dengan karena ini udah satu rumah nih, Dikti dengan Diknas. Ya. Menterinya sudah satu. Saya sepakat dengan Bu Clara tadi. Harusnya kan lebih gampang gitu. Ada kekurangan di sini, ambil dari sana gitu. Barangkali ada kelebihan dosen, taruh aja di SD gitu. Betul. Ya menutupi lah kelemahan-kelemahan itu. Tapi itu harus dibongkar aturan-aturan yang ada. Saya kira itu, Kang Ajat. Iya, ini menarik ya kalau berbicara tentang kalau manajemennya memang berjalan tadi, pendataannya bagus gitu, kita akan tahu ini ada yang kurang bisa ditambahin. Tapi kan kalau sekarang ini permasalahan adalah pengelolaan pendidikan juga tidak hanya sebatas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di daerah dipegang oleh kabupaten, kota ya, untuk bupati begitu, untuk SMA, SMK itu dengan gubernurnya yang masing-masing daerah punya pendapatan yang berbeda, masing-masing daerah kita tahu ya punya kebijakan-kebijakan sendiri-sendiri. Bu Clara, kalau ini terus seperti ini, kira-kira penjawantahan dari kata-kata Mas Menteri itu sendiri bisa benar-benar terwujud gak? Selama ini kan ya karena tadi ada banyak juga ternyata eh, batasan-batasan soal birokrasi ini juga harus ditaklukkan begitu. Iya, memang sih sistem birokrasi kita harus dipermudah ya. Jadi kemudian juga harus melihat kondisi di lapangan. Ya, kayak misalnya aja nih kayak yang status guru honorer harus memenuhi apa tadi BPJS lah, apa nggak semua mereka dimasukkan oleh, sebenarnya itu adalah tugas dan tanggung jawab dari pihak sekolah ya. Iya, Tapi kita pemberi lihat lagi kerja. kemampuan yayasan itu mampu nggak mengeluarkan uang untuk membiayai BPJS, itu juga harus dimaklumi. Jadi harus disesuaikan dengan situasi kondisi dan harus terbuka. Oke. Keterbukaan ya, fairness dari setiap good governance itu kan semuanya akan baik. Semua harus dimulai dengan karakter, kejujuran, keterbukaan. Seperti itu Kang Ajat. Baik, ini kalau berbicara tentang guru-guru dengan nasibnya, kondisi pendidikan Indonesia memang lagi-lagi harus punya waktu yang cukup panjang. Tapi ya kita tutup dulu pertemuan malam hari ini dengan kata-kata yang ingin disampaikan apa sebagai closing statementnya. Saya mulai dari Pak Pinondang terlebih dahulu. Silakan. Ya,
mari semua pihak ya yang dimotori oleh Diknas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan untuk benar-benar memperhatikan pendidikan, khususnya guru ini, karena guru inilah yang menjadi poros yang akan Ya, nampaknya ada gangguan sinyal nih ya Pak Pinondang ini. Pak Fahmi dulu silakan. Ya, baik. Kalau saya sebenarnya satu Kang Ajat, pangkas peraturan. Ya, peraturan yang menyulitkan untuk menjadi guru. Peraturan untuk memenuhi syarat-syarat menjadi guru. Kemudian peraturan ya status mereka agar bisa hidup dengan layak sebagaimana profesi-profesi yang lain. Saya kira itu perlu dipikirkan oleh pemerintah kita saat ini. Begitu Kang Ajat. Baik, Bu Clara silakan. Ya, kita semua harus sepakat bahwa pendidikan itu merupakan sektor utama ya, yang dapat membawa efek domino bagi semua sektor. Ya, kalau pendidikannya maju, maka sektor yang lain juga akan maju. Kemudian banyak perbaikan dalam dunia pendidikan. Ya, tata pengelolaan sumber daya manusia dari guru dan dosen itu harus diperbaiki. Terus kemudian keberpihakan pada anggaran, jangan hanya di kota saja, tapi di daerah, bahkan di pelosok-pelosok itu juga harus terwakili dan harus mendapat porsi yang sama. Kemudian empati terhadap guru di saat pandemik ini merupakan hadiah yang tak terhingga. Jadi jangan hanya hari ini dapat bansos, nanti sebulan nggak dapat lagi. Jadi kayaknya ngenes gitu loh nasib para guru. Kemudian saya sih menyarankan dari kementerian sendiri harus mendata, update data jumlah guru baik itu yang honorer ataupun tidak, guru yang senior sama yang junior itu harus punya, dan update jumlah-jumlah sekolah yang perlu dibantu, terutama yang di daerah-daerah sih menurut saya. Karena kita butuh pemerataan dan penambahan dana-dana itu. Jadi jangan hanya dana itu berpusat pada yang dekat-dekat beliau saja, tapi harus yang paling jauh, harusnya nyampe. Baik. Baik, terakhir silakan Pak Pin. Iya, tadi agak macet, sorry. Jadi macet ini sesuai dengan nasib guru honorer, biasanya memang macet juga. Iya, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus jadi motor untuk menggerakkan semua ini gitu loh, supaya bisa pendidikan kita itu seperti yang dicita-citakan akan bisa bersaing secara internasional. Nah, poros utamanya itu adalah guru. Kalau guru tidak merasa nyaman dengan pekerjaannya, bagaimana mau melihat pendidikan kita ke depan? Udah pasti itu bisa udah pasti bisa kita katakan bahwa kalau gurunya tidak merasa nyaman, ya pendidikan kita juga tidak nyaman ke depan. Akan gusar terus berlawanan dengan negara-negara lain gitu. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera bergerak sebagai motor dari semua ini untuk membangun kebersamaan, political will untuk membangun pendidikan kita. Kira itu. Baik, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang juga menyaksikan dan ikut berkomentar dalam kolom komen di Facebook kita malam hari ini ya. Ada Mas Heldi Ramadan Putra, terima kasih. Ini ada banyak masukan-masukannya yang juga terkait dengan kondisi guru honorer yang disoroti. Juga ada Ibu Dewi dan beberapa teman yang lain. Terima kasih untuk Anda semuanya yang juga sudah menyaksikan diskusi malam hari ini. Ini diskusi yang singkat, tapi mudah-mudahan bisa kena gitu. Maksud kita adalah memberikan masukan juga untuk pengambil kebijakan. Supaya apa? Supaya kebahagiaan guru penerima bantuan hari ini, itu yang pertama, tidak juga disertai dengan tangisan guru-guru yang tidak mendapatkan. Nah, bagaimana caranya? Kalau memang tidak ada BPJS Ketenagakerjaan, saya menyarankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, daripada ada yang dibeda-bedakan,
cari pos anggaran lain untuk bantu guru-guru yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Itu saya pikir keadilan memang tidak harus selalu sama, tapi kalau ngelihat ada yang nerima, ada yang enggak, itu sakitnya bisa sampai di sini gitu ya, kalau anak muda zaman sekarang bilang. Ya. Jadi jangan sampai menyakiti hati guru, karena mereka adalah orang-orang yang berjasa mencerdaskan kita, mencerdaskan bangsa Indonesia. Di luar itu kita benar-benar harus konsen membangun guru. Tadi disampaikan dalam konteks persaingan, kita tahu ke depan bahkan dalam rumusan RUU Cipta Kerja ini pendidikan ini menjadi salah satu sektor yang akan menjadi salah satu poros investasi. Di situ nanti akan banyak persaingan guru kita dengan guru-guru luar. Nah, kalau tidak dipersiapkan dengan baik dari sekarang, ya kita akan menjadi ya, orang nomor 2, dan kita tidak ingin menjadi orang nomor 2 di bangsa kita sendiri. Itu yang mungkin kita bisa sampaikan malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ya, memperbaiki pendidikan adalah memperbaiki gurunya terlebih dahulu, dan pendidikan adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Clara ya, sebagai instrumen penting untuk menuju Indonesia maju. Tanpa itu rasanya ya hanya cita-cita saja, pendidikannya tidak diperbaiki. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Clara, Pak Fahmi, dan Pak Pinondang. Sehat selalu. Terus jaga kesehatan untuk Anda semuanya juga ya. Terus melakukan protokol kesehatan. Ya, kalau keluar pakai masker, jaga jarak ya, dan rajin mencuci tangan. Harus itu. Maju terus pendidikan Indonesia. Saya Jatuh Ratma. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa.